Jadi, Halo, apa kabar sahabat para pendidik dan tenaga kependidikan seluruh Indonesia? Anda sebagai Sobat Bapau. Bapau adalah kepanjangan dari Bincang-Bincang ala PAW. PAW adalah sebuah yayasan pendidikan yang kepanjangannya Pandawa Arta Wira Kusuma. Semoga Anda semua dalam keadaan sehat dan walafiat. Channel Bapau ini kami buat untuk menyampaikan beberapa inspirasi dan aspirasi tentang isu-isu yang sedang berkembang saat ini. Hari ini, kebetulan sekali, kami kehadiran seorang yang berpengalaman di dalam pendidikan, yaitu Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kota Mataram. Beliau adalah orang hebat, mulai dari bekerja sebagai guru matematika tahun 90 sampai 2017, terus sebagai instruktur guru matematika tahun 2015 sampai 2017, pengawas guru matematika, sekarang ini adalah Kepala Dinas Pendidikan Kota Mataram. Selain itu di organisasi, beliau adalah orang yang sangat hebat sebagai Wakil Sekretaris Umum PB-PGRI Nusa Tenggara Barat, dilanjutkan dengan sebagai Sekretaris Umum PGRI Nusa Tenggara Barat, dan sekarang sejak tahun 2019 menjabat sebagai Ketua Umum PB-PGRI Nusa Tenggara Barat. Sekarang sudah periode kedua barangkali. Kita akan berbincang-bincang tentang masalah yang sangat diminati banyak orang, yaitu khususnya tentang pendidikan dan tenaga pendidikan, lebih khusus lagi tentang guru penggerak. Jangan lupa Anda subscribe, like, dan berikan komen pada channel ini untuk kita dapat bersilaturahmi terus-menerus sehingga Anda mendapatkan informasi dan inspirasi dari kami. Baik, kita sapa dulu Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kota Mataram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Kadis. Apa kabar? Waalaikumsalam. Sehat, Kang. Alhamdulillah, alhamdulillah. Pak Kadis, salah satu perhatian orang sekarang ini adalah mengenai guru penggerak. Pertanyaan saya adalah bagaimana perspektif Pak Kadis mengenai guru penggerak ini? Tepatkah sebagai program untuk meningkatkan kompetensi guru atau bahkan untuk persiapan guru menjadi kepala sekolah? Kami persilakan Pak Kadis. Ya, sesuai dengan pertanyaan Pak Doktor, perspektif guru penggerak, memang di awal tahun saya mengapresiasi ya Ya, eh, untuk dilakukan diklat guru penggerak. Ya. baik. Namun di tengah perjalanan ya karena lahirnya peraturan Menteri Ristek nomor 40 ya yang salah Ya. satu ya pasal mengatakan bahwa seorang guru penggerak itu wajib dijadikan kepala sekolah. Ini sudah Hmm. di sini letaknya kami tidak setuju. Padahal Letak keresahannya, Pak ya? ya letak keresahannya karena dari perspektif undang-undang otonomi daerah bahwa Hmm. pengangkatan seorang kepala sekolah itu ada di tangan pemerintah daerah. Ya. Betul, betul. Ya, saya ingin mengulas yang pertama tadi ya dari perspektif kami ya, aduh saya Hmm. selaku pengawas saat itu memang Ya. saya melihat guru penggerak memang dipersiapkan sebagai agen pembelajaran ya. Hmm. Dipersiapkan sebagai agent of change ya di dalam Ya. kelas. Tetapi lama kelamaan kami Guru juga Bahara. menjadi abu-abu ini ya. Karena yang direkrut juga syarat maksimalnya 35 tahun pada saat itu kan. Hmm. Hmm. Tidak Hmm. mungkin kita akan jadikan uh, alumni guru penggerak itu langsung menjadi kepala sekolah. Ini keresahan yang pertama yang kami alami setelah Baik. menjadi kepala dinas ya. Ya.
Memang belum siap, Pak, kalau guru penggerak ini menjadi kepala sekolah. Dari segi kompetensi, ya kompetensi kepala sekolah kan ada kompetensi manajerial ya, Ya, supervisi. supervisi. Ini Ya, yang kami sanksikan secara uh, profesional ya. Kami belum menganggap alumni guru penggerak itu belum siap menjadi kepala sekolah, kepala sekolah. apalagi Apalagi akhir-akhir, pengawas, Pak. apalagi jadi pengawas yang seorang pengawas harus memiliki 6 kompetensi kan. Betul. Ini yang kami rasakan di lapangan ya. Hmm, Sehingga hmm. ini perlu dievaluasi oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah ya. Baik. Ya mudah-mudahan lewat channelnya Pak Doktor ini bisa dilihat atau ditonton oleh Pak Menteri sehingga Baik. melahirkan kebijakan baru ya, Channel Bapau ya. channel Bapau. Ya. Jadi Pak Kadis itu kan pernah menjadi instruktur matematika. Betul. Menurut Pak Kadis, apakah guru penggerak ini sama dengan di awalnya, sama dengan penyiapan instruktur, jadi guru inti begitu? Saya kira tidak juga ya, Hmm, karena tahapan menjadi instruktur itu cukup lama kita dipersiapkan. Di betul. samping dilihat rekam jejak kita selaku guru juga uh, Hmm, proses tahapan seleksinya juga agak ketat menjadi guru inti ya. betul, Nah, betul. itu yang saya juga belum ya tidak sepaham lah kalau alumni guru penggerak ini jadikan guru inti ya. Oh, guru inti pun tidak, apalagi kepala sekolah atau pengawas begitu ya, Pak, menurut Pak Kadis? Betul ya, karena di lapangan tidak bisa kita melihat begini Pak Dokter ya. Hmm, Pertama seleksinya ini kan secara online. ya, Kemudian diklatnya juga secara online 8 bulan dulu baik, pertama ya. Ini kan tidak bisa kita melihat, tidak bisa kita melihat secara kualitas bagaimana sih kualitas diklat yang dilakukan ya. Karena tatap betul. muka di rumah sendiri, siapa yang Hmm, memantau kan itu tidak ada yang hmm, memantau dan bagaimana sih kualitasnya ya. betul, betul. Kira-kira Pak, terjadi diskriminasi nggak antara guru penggerak dan non guru penggerak? Sangat diskriminasi ya. Ya Apa kan itu maksudnya? pertama tidak semua guru bisa menjadi guru penggerak ya. Baik, Ya tahun pertama memang seleksinya usia maksimal 35 tahun. Bagaimana dengan teman-teman kami yang saya lihat tidak bisa yang padahal senior. senior, padahal dari segi kompetensi, kapasitas jauh mumpuni di atas mereka, tetapi mereka tidak bisa mendaftar menjadi guru penggerak. Setelah tahun Baik, terakhir baru bisa dibuka itu ya. baik. Bagaimana dengan kompetensi sosial dan emosional guru penggerak ini dibandingkan dengan guru-guru senior? Jauh ya kalau kita melihat di lapangan ya Ya, seorang guru penggerak ini karena dari segi usia sangat muda, secara baik, emosional itu jauh ya kalau kita mau. baik. Ya, satu hal, Pak Kadis, saya dengar, mudah-mudahan ini keliru ini ya, mudah-mudahan salah ini pendengaran saya ini atau pendapat orang ini. Katanya guru penggerak itu meninggalkan kelas. Ya, mungkin ada beberapa guru penggerak ya. Memang saya juga mengalami di dalam Kota Mataram ya. Dia Gimana ceritanya? ceritanya ya saya mendapatkan surat dari kepala sekolahnya. Guru Hmm. penggerak ini tidak pernah masuk di dalam kelas ya, Oh, dengan padahal alasan aturannya kan mereka kalau guru untuk semacam agen of change itu kan harusnya mereka menerapkan di kelas kan harusnya kan? betul harusnya menerapkan di kelas dan menjadi tauladan bagi guru-guru yang Oh, lain kan. ya, Tapi kenyataannya ya ada beberapa guru penggerak yang memang jarang masuk di kelas ya. hmm, Alasannya ya mengikuti diklat ya. Itu hmm. banyak surat yang masuk ke kami ya dari kepala sekolah ya untuk segera di Aduan. pengaduan ya dari kepala Oh, sekolah ya.
Ini kira-kira tindakan Pak Kadis bagaimana itu terhadap guru-guru yang katanya guru penggerak yang agent of change itu yang ternyata tidak masuk kelas. Ya, kalau bagi yang bagus, saya lihat dari secara kompetensi, kemudian Baik, kapasitas di dalam kepemimpinan, bisa baik. saja kita rekomendasikan menjadi kepala sekolah. Tapi kalau jadi pengawas, no ya. Oh Eh, gitu. ya, karena saya mendengar juga dari teman-teman kepala dinas di Lombok ini. Dia sudah Betul. mengangkat jadi kepala sekolah, tapi mereka takut berhadapan dengan para guru. Nah, ini juga Oh, kami di Mataram belum belum bisa mengambil sikap untuk alumni ini kita jadikan pengawas ya. Tetapi kalau jadi kepala hmm, sekolah mungkin tidak masih bisa lah. masih bisa. Yang menjadi persoalan sekarang kan ini sistemnya. Semua guru Gimana tuh? penggerak sudah masuk dalam sistem yang dibuat Hmm, oleh Kementerian Pendidikan. Nah, ini hmm. kita juga tidak bisa berbuat apa-apa. Kita mau ngisi Maksudnya gimana? maksudnya. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, kewenangan pengangkatan guru, kepala sekolah dan pengawas itu adalah kewenangan pemerintah daerah. Gimana nih, Pak? Betul, Pak Dokter itu. Tapi kan secara sistem mereka sudah mengikat semua alumni ini di dalam by system yang sudah dibuat. Nah, ini Hmm, yang tidak bisa kita lakukan di akhir-akhir tahun kemarin. Ya, ya. mudah-mudahan dengan menteri yang baru ini segera diubah ini agar kewenangan pemerintah kabupaten kota ini bisa kita laksanakan. Ya. Ya, baik. Ini kembali ke guru meninggalkan kelas tadi, Pak. Adakah tindakan indisipliner dari kepala dinas, Pak? Dari Bapak? Ya, akan segera kami lakukan ya, indisipliner. Ya, Tapi kami terus berkoordinasi dengan kepala sekolah. baik, Yang harus kami lakukan pertama memanggil guru yang bersangkutan untuk kita melakukan baik, pembinaan di kantor. baik, baik. Eh, Hal-hal yang paling penting, Pak. Tadi, adakah tindakan diskriminasi dari dinas pendidikan atau dari sekolah terhadap guru penggerak dan non guru penggerak? Perlakuan istimewa kah atau bagaimana? Ya, kalau kami selaku kepala dinas ya agak menahan diri ya untuk mengangkat alumni ini menjadi kepala sekolah, kemudian menjadi pengawas sekolah agar tidak terjadi perlakuan diskriminasi. Hmm, Bahwa hmm, baik guru penggerak maupun non guru penggerak juga harus kita melihat dari dua sisi yang berbeda kan. Nah, itu yang baik, harus kami lakukan ya. baik. Ini ini kan perspektif seorang kepala dinas dari wilayah timur, dari Pak Yusuf ini, Pak Kepala Dinas Kota Mataram. Kira-kira Pak saran atau harapan Bapak ke depan untuk guru Ya, penggerak nih, apakah diganti nama atau diganti sistem atau diganti kontennya? ya mungkin harus dievaluasi ya pertama dari namanya ya. Kalau Pak Ya, Menteri mau melanjutkan silakan dilanjutkan tetapi substansi dari materi pelatihannya harus segera dievaluasi. Nah, ini hmm. yang harus dievaluasi kan ini anggarannya tidak cukup, tidak sedikit ini anggaran yang Benar ya? dikeluarkan ya. Karena guru penggerak ini diapit oleh fasilitator, ada PP, kemudian ada lagi instruktur yang lain, ada tiga yang mengapitnya. Ada PP, fasilitator guru penggerak, kemudian ada juga narasumber yang lain. Kalau dulu kan pelatihan yang dulu kan tidak sama seperti guru penggerak ini ya. Mungkin Baik. perlu menjadi evaluasi bagi Pak Menteri ya menggunakan anggaran yang sedikit tetapi menghasilkan kualitas yang bagus. Hmm. Dulu Bapak pernah kenal dengan LP2KS kan? Betul. Tuh. Nah, sekarang Bapak, menurut pandangan Bapak tadi, guru penggerak belum siap untuk jadi kepala sekolah, apalagi pengawas.
Kira-kira saran Bapak mengenai lembaga untuk pengembangan kepala sekolah atau pelatihan calon kepala sekolah dan pengawas, gimana Pak? Iya, saya sangat sependapat dengan Pak Doktor ya. Untuk apa lembaga ini masih ada kan? Sekarang kan ada direkturnya LP2KS ini untuk ya mendidik calon-calon kepala sekolah dari guru penggerak. Tidak bisa langsung guru penggerak menjadi kepala sekolah. Kepala Baik, sekolah harus digodok lagi oleh LP2KS agar mampu menjadi kepala sekolah yang kompeten ya di lapangan ya. Saya berharap baik. seperti itu ya. Bapak mengharapkan adanya apa namanya, adanya berdirinya, dihidupkannya kembali LP2KS barangkali begitu. Betul. Menurut Bapak bagaimana? Ya memang lembaga ini dibangun kan untuk meningkatkan dan mempersiapkan calon-calon pemimpin ya seperti kepala sekolah, pengawas Ya, sekolah. Inilah lembaga LP2KS untuk menggodok ya, mempersiapkan calon kepala sekolah dan calon pengawas sekolah. baik. Itu harapan Bapak ya. Nah, Harapan saya seperti itu. Yang kedua juga mungkin ya. ini masukan saja bahwa Hmm. dulu kan ada P4TK. Ini Oh adalah ya, ya saya dulu ya. pernah ditatar di sana di P4TK Di Matematika. di Ini Jogja. di Jogja jauh lebih bagus ya, tempat kualitas bagaimana kita menimba ilmu dengan spesialisasi mata pelajaran matematika, tidak hanya matematika tapi belajar Ya. geometri, aritmatika itu secara spesifik kita diajarkan. Tapi Di sekarang P4TK Matematika ya, untuk guru matematika ya. untuk guru matematika, kalau ini dihidupkan kembali, saya yakin kompetensi guru akan semakin hebat ya. Pak keren nih. Coba nanti kita kita sampaikan ya saran Pak Kadis ini. Perspektif Pak Kadis bahwa LP2KS perlu dihidupkan kembali untuk memilih dan menyiapkan calon kepala sekolah maupun pengawas, dan P4TK kebetulan Pak Kadis kan backgroundnya matematik ya. Ya, ya. Nah, bagaimana dengan IPA, IPS dan lainnya? Apa masih perlu itu? Saya menyadari bahwa itu sangat penting ya. P4TK Baik. matematika, P4TK IPA perlu dihidupkan kembali. Mengapa ini lembaga-lembaga yang bagus kok dilebur? Sekarang misalnya di NTB ya, ada Hmm, Balai Guru Penggerak. baik. Ya juga Balai Penjaminan Mutu Pendidikan BPM. Pendidikan. Dua Hmm. lembaga ini saling berebut di lapangan. Wih, kenapa itu? Ya di satu sisi kita mengikuti diklat guru, di satu sisi ada diklat bagaimana peningkatan uh, penjaminan mutu ya di sekolah itu. Ini dua institusi yang merebut lahan yang sama. Kadang-kadang kami di lapangan agak kewalahan itu ya. Di satu sisi dipanggil Kan gurunya untuk BGP, di satu sisi ada juga dipanggil di BPMP. Nah, ini juga menjadi orang yang sama. orang yang Orang yang sama. sama. Kadang-kadang kepala sekolah juga dipanggil. Hmm. Ini juga Itulah makanya ada kenyataan bahwa guru meninggalkan kelas karena guru lebih banyak mengikuti pelatihan, begitu. betul ya. Nah, ini juga kadang-kadang dia terlalu banyak mendapatkan pelatihan online sampai jam malam-malam. Besok Oh, paginya besoknya udah capek. capek, ngantuk kan. Ya ini juga jadi Ya, iya. Tapi saya yakin Pak Kadis berhubungan bersilaturahmi, berkoordinasi dengan Balai Guru Penggerak maupun LPMP sangat bagus ya selama ini ya. ya sangat bagus, tapi kami harus bagi-bagi waktu kan dan juga memperhatikan guru mana yang dipanggil. Nah, ini juga akan Baik, tidak terjadi tabrakan ya. baik. Karena tentu saja para guru itu tidak akan berangkat kalau tidak diizinkan oleh Pak Kadis kan. Betul. Tanpa izin kepala dinas mereka tidak berani ya. Dan Baik. yang Ini yang kedua juga Pak Dokter ya. Kadang-kadang kan ya. suratnya tidak ada by WA saja suratnya. Kadang-kadang Oh, tidak ada surat, cuma ada panggilan saja begitu. panggilan tumpang tindih, kadang-kadang ini yang menjadi persoalan, makanya kadang-kadang lupa, kadang ini yang jadi persoalan juga di lapangan ya. Itu karena memang kecanggihan teknologi sekarang.
Jadi berangkat dulu surat belakangan begitu ya. Ya, kadang-kadang begitu, tapi kita harus layani semua. Iya, iya. Pak Kadis, ini saya sangat senang sekali berdiskusi dengan Pak Kadis mengenai perspektif seorang kepala dinas di daerah timur, yaitu daerah NTB, Nusa Tenggara Barat. Tentu nanti ini akan memberikan masukan kepada para pengambil kebijakan dan tentu saja kepada kita semua. Demikianlah Sobat Bapau, para pendidik dan tenaga kependidikan. Senang sekali berjumpa dengan Bapak, Ibu, para sahabat, guru, kepala sekolah, pengawas, dan sekali lagi kita ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pak Kadis. Mudah-mudahan bisa kita berjumpa kembali di lain waktu dengan pokok-pokok atau isu-isu yang berbeda. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.